berjumlah Rp37.455.000. Kemudian infak sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp2.045.000. Infak lain-lain Rp1.602.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp5.119.000, sehingga saldo wakaf masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp35.183.000. Demikian keadaan wakaf masjid dari Jakarta Raya sampai pada laporan yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya, sebelum sholat Jumat pada Jakarta Raya, kepada jamaah yang bersosok di depannya masih kosong untuk diisi, kemudian dari jamaah yang berkomunikasi untuk tidak dilupa dinonaktifkan terlebih dahulu selama berlangsung ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena aku sudah dimasuki untuk itu sholat Jumat akan masuk kembali kepada Bapak Ustaz Haji Dr. Anwar MPD disilakan. Sekian pemahaman kami sampaikan atas nama materi kami sampaikan. Banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimahumullah. Untuk mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, izinkanlah khatib berwasiat dan mengajak kepada diri pribadi khatib khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya, marilah kita senantiasa berusaha berikhtiar meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Karena sesungguhnya bekal yang terbaik ketika kita kembali pada Allah dan takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian, dan sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Jamaah salat Jumat Allah, saat ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban, dan insyaallah setelah terbenamnya matahari nanti, setelah memandangnya azan maghrib nanti, kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh kaum muslim. Bulan yang senantiasa diharapkan akan kita temui bersama-sama, sehingga tidak sedikit di antara kita yang membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, limpahkanlah berkah kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jamaah salat Jumat Allah, ketika memasuki bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW menyampaikan pesan pada para sahabatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu 'alaikum siyam tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabal jahim wa tughaddu fihi asyayatin wa fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima. Yang artinya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Allah telah mewajibkan kalian untuk berpuasa di dalam bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan diikat dan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka sungguh dia akan terhalang. Jamaah Rasulullah
rahimakumullah. Pada hadis ini paling tidak ada 3 hal, 3 informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, bahwa bulan Ramadan adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Berkah artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Artinya di bulan Ramadan ini kita memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi insan yang lebih baik. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, selebar-lebarnya kepada kita semua, pada manusia dan khususnya pada umat beriman untuk bertambah baik, bertambah kuat dan tebal iman, bertambah rajin dalam beribadah, bertambah dekat pada Allah, bertambah ilmu kita, bertambah sehat badan kita, bertambah baik sikap kita dan akhlak kita terhadap manusia, bertambah baik pula hubungan kita dengan sesama, bertambah dekat kita dengan Al-Quran, semakin meningkatnya takwa kita, dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita tingkatkan di bulan Ramadan itu, bulan yang penuh berkah, syahrul mubarak. Iftaradallahu alaikum siyam, Allah telah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Dengan ibadah puasa inilah Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita untuk bisa menjadi insan yang lebih baik. Maka bulan Ramadan sering disebut sebagai tarbiyah ruhaniyah, pendidikan ruhani. Marilah sejenak kita ingat dan kita pahami secara singkat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 191 yang telah khotib baca pada kita tadi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana atas orang telah diwajibkan atas orang-orang seperti kalian, agar kalian bertakwa. Ayat ini diawali dengan harfu nida, kata seruan, kata panggilan, ya ayyuha, wahai. Ayat yang diawali dengan harfu nida itu berisi informasi. Allah menyampaikan informasi penting, berita penting, perintah penting, atau larangan penting yang perlu kita perhatikan. Siapakah yang dipanggil dan diseru pada ayat ini? Adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Sehingga bagi kita yang merasa beriman, maka dipanggillah oleh ayat ini. Siapa yang mengaku sebagai orang yang beriman, maka diserulah oleh Allah pada ayat ini. Jadi siapapun yang merasa dan mengaku beriman, maka diseru, dipanggil oleh Allah pada ayat ini. Sementara selain orang-orang yang tidak beriman, selain beriman artinya orang yang tidak beriman, maka tidak termasuk dalam kategori panggilan ini. Jemaah Allah, lalu mengapa Allah memanggil dan menyeru orang yang beriman? Karena Allah ingin menyampaikan hal yang penting, hal yang amat penting, yang berupa perintah kutiba alaikumus syiyam. Artinya telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Pada ayat ini tidak menggunakan fi'il amr atau kata perintah, tetapi menggunakan fi'il madhi atau kata kerja masa lampau dalam bentuk majhul masih kutiba, yang berasal dari kata yang artinya telah ditulis, telah tertulis, telah tercatat. Maksudnya bahwa puasa siam adalah syariat yang telah tertulis, telah tercatat, dalam artian bahwa puasa ini menjadi kewajiban syariat yang harus dijalankan oleh setiap orang-orang yang beriman di seluruh zaman, sejak dahulu kala hingga sekarang. Maka kalimat berikutnya adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana
yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Sehingga jadi perintah puasa ini bukanlah perintah yang saat ini saja, bukanlah perintah kepada umat Nabi Muhammad saja, tetapi perintah puasa juga berlaku telah diperintahkan pula kepada umat-umat beriman sebelum Nabi Muhammad SAW. Meskipun ketentuan tata cara teknis berpuasanya sedikit berbeda. Lantas apakah siap itu? Apakah puasa itu? Secara bahasa siap berasal dari as-shaum yang artinya al-imsaku an syai', menahan dari sesuatu. Bahasa istilah bahwa puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga matahari terbenam, yang diiringi dengan niat dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan pertanyaan berikutnya, untuk apa Allah mewajibkan orang-orang beriman untuk berpuasa? Jamaahullah, setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah, setiap perintah Allah bahkan, setiap larangan bahkan, itu memiliki tujuan yang baik. Untuk siapa? Untuk manusia sebagai hambanya. Termasuk ibadah puasa ini juga memiliki tujuan yang baik untuk manusia. Ibadah puasa Allah ingin mengangkat derajat, mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai hamba Allah, mengangkat kemuliaan dan serta membahagiakannya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. La'alla itu merupakan kata yang bermakna taraji wa tawafuf, yang menunjukkan harapan. Apa harapannya? Dengan puasa itu diharapkan kita dapat menjadi insan bertakwa. Tattaqun menggunakan fi'il mudhari yang berarti kata kerja yang memiliki makna sekarang dan yang akan datang dan berlangsung secara terus-menerus. Siap ketakwaan yang ditargetkan oleh puasa ini menjadi tujuan puasa ini adalah ketakwaan yang permanen, yang terus-menerus, tidak mengenal batas waktu dan tempat, tidak dibatasi oleh bulan ini saja, tapi juga untuk bulan-bulan berikutnya. Dan kita tahu bahwa bertakwa merupakan derajat yang paling mulia di Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Harapan itu bisa menjadi kenyataan dan juga bisa pula tidak. Ini sangat tergantung dari puasa yang kita lakukan. Seperti apa puasa yang kita lakukan? Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan makna puasa yang menunjukkan tingkatan orang yang berpuasa sesuai dengan kadar kemampuannya. Makna yang pertama, ini puasanya orang umum atau puasa orang awam, yakni kaful batni wal fajri wal farji an qada'i syahwat, yakni mencegah perut dan kemaluan dari keinginannya. Kenapa disebut sebagai puasa awam? Karena umumnya setiap orang bisa melakukannya. Dimulai dari orang yang paling kuat imannya hingga paling lemah imannya. Dimulai dari anak-anak sampai orang tua, semua bisa melakukannya. Cirinya adalah hanya mampu menahan diri dari makan, minum, serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Tingkatan pertama ini penting, tetapi kalau kita berhenti di tingkatan pertama ini, maka kita akan mengalami kerugian dan kebangkrutan. Sebagaimana peringatan Rasulullah, rupa shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan hasil apa-apa kecuali lapar dan haus. Tingkatan yang kedua, Imam Ghazali menyebut sebagai puasa
yakni kafu sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sa'iril jawarih adil asal, yakni mencegah telinga, mata, lidah, tangan, kaki dan seluruh anggota tubuh lainnya dari perbuatan dosa. Ada istilah lain bahwa puasa ini adalah al-imsaku an kulli ma'asi, menahan dari segala maksiat yang menimbulkan dosa. Dalam kata tasawuf, sumber utama dosa itu ada 5, yakni mulut, mata, telinga, tangan, dan perut. Dan indikator dari ma'asi ini, perbuatan maksiat ini adalah mendatangkan madharat dan menyebabkan orang menjadi mafsadat, rusak karena perbuatan itu, atau menjadikan kita melanggar larangan-larangan yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Puasa dan pengertian ini, maka selayaknya kita mengontrol kelima sumber dosa tersebut. Mulut dijaga dari ucapan-ucapan kotor, bohong, dusta, tidak benar, seperti fitnah dan berbohong. Mata dijaga dari pandangan yang tidak pantas karena mengundang syahwat. Telinga dijaga dari hal yang buruk, tangan dijaga dari perilaku zalim, dan perut dijaga dari makanan-makanan dan minuman yang haram, baik secara zatnya maupun cara mendapatkannya. Ketika puasa dimaknai sebagai al-imsak an kulli ma'asi, maka menahan diri itu harus dilakukan dalam seluruh waktu, bukan sekedar menahan diri sejak subuh sampai maghrib seperti pengertian yang pertama, tetapi puasa ini tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Yang terakhir, Imam Ghazali mengatakan pengertian tentang puasa khusus, yakni puasa yang khusus dan khusus, yakni shaumul qalbi anil mahamil dunya wal afkari dunyawiyah wa kafahu amma sallallahu azza wa jalla bil kulliyah, yakni puasa dari segala cita-cita hina dan segala pikiran duniawiyah, serta mencegahnya dari selain Allah secara keseluruhan. Istilah lain, puasa ini dimaknai al-imsaku an hubbi dunya, menahan dari cita ketertarikan berlebihan pada hal-hal duniawi. Kita mungkin pernah mendengar seorang filosof sekaligus sufi yang terkenal, Ibnu Arabi. Beliau itu terkenal sebagai tokoh yang kaya raya dengan lahan peternakan yang sangat luas. Namun kekayaan itu tidak membuat beliau untuk lupa diri. Bahkan siapapun ketika datang dan meminta ternaknya, dia akan serahkan. Setiap habis Jumat, beliau mengundang para jamaah sholat Jumat hadir di rumahnya untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan, dan itu setiap Jumat. Itulah sebagai gambaran ketika kita al-imsaku an hubbi dunya, meskipun kita memiliki harta yang banyak, investasi yang banyak, harta yang banyak, tapi tidak membuat diri kita lupa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza fastaghfirul azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jama'atullah. Pada hadis tadi Rasulullah kemudian memberikan kabar gembira sebagai motivasi kepada kita semua bahwa pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Kemudian ada satu malam yang lebih
baik dari sudut bulan. Lantas pertanyaan, siapakah yang membuka pintu-pintu surga? Siapakah yang menutup pintu-pintu neraka? Siapakah yang mengikat dan membelenggu setan-setan? Siapakah yang memperoleh Lailatul Qadar? Pada hadis tadi tidak disebutkan siapa, karena menggunakan fi'il majhul pasif, tidak menyebutkan fa'il. Namun Rasulullah SAW memberikan kisah di akhir hadis tadi, man hurima khairoha faqad hurima. Barang siapa terhalang untuk mendapatkan kebaikan, maka dia akan terhalang. Ini bisa kita maknai, bisa kita ambil pelajaran bahwa sesungguhnya siapakah yang membuka pintu-pintu surga adalah kebaikan-kebaikan kita. Siapakah yang menutup pintu-pintu neraka adalah kebaikan-kebaikan kita, iman kita, tauhid kita. Siapa yang membelenggu setan-setan, ya iman kita, tauhid kita, amal kebaikan kita. Siapakah yang memperoleh Lailatul Qadar, ya kita yang kebaikan-kebaikan kita, ibadah kita, amal-amal saleh kita yang dilakukan di bulan Ramadan itu. Dalam sebuah ayat dikatakan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu amatlah lemah. Sebenarnya ketika kita disibukkan dengan ibadah, disibukkan dengan zikir pada Allah, disibukkan dengan keimanan yang benar, disibukkan oleh kebaikan, maka tidak ada waktu, tidak ada kesempatan bagi setan menggoda kita. Setan akan menjadi lemah dan setan akan menjadi kuat ketika kita mendengarkan bisikannya, mengikuti ajakannya, mengikuti kemauannya. Untuk itu, sebagai pengunjung khutbah ini, sekali lagi marilah kita sambut bulan Ramadan ini dengan persiapan ilmu, persiapan iman, persiapan semuanya agar ibadah bulan Ramadan nanti kita selalu baik dan menjadikan Ramadan nanti kita menjadi hamba-hamba yang bertambah imannya, yang mendapatkan kemuliaan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma qul lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shafaqatil maut wa najatan minan nar wa 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismata amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'adina waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la